Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafid Mujtahid. Saya dari kelas 11-8, absen 2. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan, jenis lingkungan hidup, manfaat lingkungan, kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup, dan masalah lingkungan. Baik, kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan. Lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan saling terkait dan memiliki korelasi yang erat satu sama lain. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk benda mati dan hidup. Ekosistem adalah hubungan kompleks antara makhluk hidup dan lingkungan mereka, termasuk aspek biotik dan abiotik. Sementara itu, etika lingkungan adalah pandangan moral dan nilai-nilai yang mengarahkan cara kita memperlakukan lingkungan dan ekosistem. Untuk pengertian yang lebih lanjut adalah yang pertama, lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lalu yang kedua adalah ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga sebagai tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Lalu yang ketiga adalah etika lingkungan. Pengertian etika lingkungan adalah pandangan moral dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Etika lingkungan menekankan pada perlunya mempertimbangkan nilai moral dalam setiap interaksi dengan lingkungan dan makhluk hidup di dalamnya, agar terjaga keberlangsungan hidup manusia di bumi. Yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah jenis-jenis lingkungan hidup. Yang pertama adalah lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah daerah atau kawasan yang terbentuk dari komponen biotik, yaitu makhluk hidup dan mikroorganisme. Dengan begitu, selain manusia, hewan, dan tumbuhan, makhluk hidup mikroskopik seperti bakteri juga termasuk dalam komponen lingkungan biotik. Di lingkungan biotik ada produsen, konsumen, dan pengurai. Untuk contoh dari lingkungan biotik adalah hutan, sungai, gunung, danau, lautan, dan lain-lain. Lalu untuk peran adalah produsen merupakan tumbuhan hijau yang menyediakan makanan sehingga dapat mendukung kelangsungan hidup organisme lain dengan cara fotosintesis. Konsumen, peran konsumen dalam ekosistem adalah sebagai pemakan produsen. Konsumen juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Lalu jenis-jenis lingkungan hidup selanjutnya adalah lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik mencakup faktor non-hidup dalam suatu ekosistem, termasuk iklim, tanah, air, dan faktor fisik lainnya. Faktor-faktor abiotik mempengaruhi distribusi dan keberlangsungan hidup organisme dalam ekosistem. Contoh, air, tanah, udara, cahaya matahari, kelembaban, suhu, dan juga iklim. Lalu yang selanjutnya adalah lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya di ekosistem merujuk pada interaksi antara makhluk hidup dan elemen-elemen lingkungan mereka, termasuk norma, nilai, dan praktik sosial yang membentuk pola kehidupan dalam suatu ekosistem. Ini mencakup interaksi antar manusia, hewan, dan tumbuhan, serta nilai budaya yang mempengaruhi cara beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Untuk contohnya adalah A. Lingkungan hidup alami. Lingkungan sosial budaya adalah lingkungan alami yang ditinggali oleh masyarakat dan dijadikan sebagai tempat beraktivitas. Lingkungan alami ini terdiri dari berbagai macam ekosistem seperti hutan, sungai, dan laut yang masih asli dan belum banyak terganggu oleh aktivitas manusia. Lalu yang B adalah lingkungan hidup buatan. Lingkungan sosial budaya adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia sebagai tempat tinggal, bekerja, dan beraktivitas. Lingkungan ini terdiri dari berbagai jenis bangunan, jalan, dan fasilitas umum seperti taman kota, pasar, dan gedung perkantoran. Lingkungan hidup buatan ini merupakan hasil dari aktivitas manusia yang memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi untuk membangun lingkungan yang memenuhi kebutuhan mereka. Lalu manfaat lingkungan ada sebagai berikut. Yang pertama adalah tempat hidup.
Lingkungan memberikan tempat bagi kehidupan karena menyediakan sumber daya esensial seperti udara bersih, air, dan makanan. Selain itu, ekosistem alami juga menjaga keseimbangan ekologi, mendukung keanekaragaman hayati, dan memberikan layanan lingkungan seperti penyaringan air dan udara, serta penyerapan karbon dioksida. Lingkungan yang sehat mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Lalu selanjutnya adalah penghasil pangan. Lingkungan memberikan tempat tumbuh yang optimal untuk tanaman atau hewan dengan menyediakan faktor-faktor seperti tanah yang subur, air bersih, dan iklim yang cocok dengan keanekaragaman hayati. Lingkungan menyediakan berbagai jenis tanaman, pangan, dan hewan ternak. Ini tidak hanya mendukung produksi pangan, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang diperlukan untuk pertanian dan pemeliharaan hewan. Dengan menjaga keseimbangan ekologi, kita dapat memastikan kelangsungan dan ketersediaan sumber daya pangan. Lalu selanjutnya adalah penyedia sumber daya alam. Lingkungan bermanfaat sebagai penyedia sumber daya alam karena memberikan tanah, air, udara bersih, dan keanekaragaman hayati. Sumber daya ini mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Sebagai bahan mentah dan layanan ekosistem, dengan menjaga lingkungan, kita memastikan keberlanjutan sumber daya alam yang vital. Lalu manfaat yang selanjutnya adalah penyedia tanah. Lingkungan bermanfaat sebagai penyedia tanah karena menyediakan medium pertumbuhan bagi tanaman dan organisme tanah. Tanah merupakan habitat untuk mikroorganisme seperti bakteri dan cacing tanah yang memainkan peran kunci dalam siklus nutrisi dan dekomposisi. Selain itu, tanah juga menyediakan tempat untuk akar tanaman menyerap air dan nutrisi esensial. Dengan menjaga kesehatan lingkungan, kita dapat memastikan keberlangsungan sumber daya tanah yang mendukung pertanian dan ekosistem alam. Lalu selanjutnya adalah penyedia oksigen. Lingkungan bermanfaat sebagai penyedia oksigen karena tanaman, terutama pohon, melalui proses fotosintesis menghasilkan oksigen dengan menggunakan sinar matahari dan karbon dioksida. Hutan dan vegetasi lainnya menjadi sumber utama produksi oksigen di atmosfer. Oleh karena itu, menjaga ekosistem alam, termasuk hutan dan tumbuhan, sangat penting untuk memastikan ketersediaan oksigen yang mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Lalu manfaat selanjutnya adalah penyedia mikroorganisme. Lingkungan berfungsi sebagai penyedia mikroorganisme karena menyediakan habitat yang sesuai untuk pertumbuhan bakteri, jamur, dan virus. Mikroorganisme ini penting untuk siklus biogeokimia, dekomposisi materi organik, dan berbagai fungsi ekosistem, termasuk mendukung kesehatan tanah. Dengan menjaga lingkungan, kita mendukung keberlangsungan mikroorganisme yang berperan dalam berbagai aspek kehidupan. Setelah membahas manfaat lingkungan, di sini saya akan membahas tentang kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup. Kualitas lingkungan merujuk pada kondisi atau keadaan lingkungan yang meliputi komponen-komponen seperti air, udara, tanah, hewan, tumbuhan, dan manusia. Kualitas lingkungan yang baik mencerminkan bahwa kondisi lingkungan tersebut mendukung kesejahteraan dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang Indeks Lingkungan Hidup. IKLH atau Indeks Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi indeks lingkungan hidup. A. Faktor alam seperti iklim, perubahan cuaca, kesuburan tanah, erosi, aktivitas gunung berapi. B. Faktor sosial dan budaya seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan tradisi masyarakat setempat. Lalu kita memasuki pada masalah lingkungan. Masalah lingkungan ada berbagai macam seperti global warming, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran pantai dan laut, pencemaran tanah, dan peningkatan jumlah populasi. Lalu ada beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Seperti untuk mengatasi global warming, kita dapat mengurangi gas emisi rumah kaca, konservasi hutan, pendidikan, dan kesadaran masyarakat. Lalu untuk melakukan pelestarian udara, kita bisa menggunakan transportasi ramah lingkungan, mengurangi penggunaan energi fosil, dan beralih ke energi terbarukan, melakukan pengolahan limbah yang baik. Lalu untuk melakukan pelestarian laut dan pantai, kita dapat menggunakan cara kurangi penggunaan plastik, menjaga kelestarian terumbu karang, dan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
Lalu untuk melakukan pelestarian tanah, kita dapat menggunakan konservasi tanah, pengelolaan air, dan penggunaan pupuk organik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.